penuh harapan. Kau yang terbaik, tak merancangkan yang buruk bagiku dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Shalom Kakak Maidalena, Kakak Estina, selamat pagi. Ibu Evi Lampus, terima kasih tap-tap layarnya. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, Kakak Yuli, dan semuanya. Mari kita mau menaikkan pujian ini. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga sebetulnya baru dengar pujian ini. Akan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Yang terbaik bagiku. Engkau yang terbaik untukku, tak merancangkan yang buruk bagiku. Engkau segalanya. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Yang terbaik, tak merancangkan yang buruk bagiku dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Allah bekerja untuk kebaikanku. Percayalah Bapak Ibu, segala sesuatunya bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh belajar untuk mengasihi Tuhan. Shalom Kakak Hakmi ya. Terima kasih sudah bergabung, dan Bapak Ibu semua yang bergabung. Mari kita mau sungguh-sungguh belajar menyerahkan hati kita, menyerahkan kesukaan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, yang terbaik. Mari kita naikkan kembali pujian ini sungguh-sungguh dalam hati kita. Biar kita katakan, kita percaya bahwa segala sesuatunya bekerja untuk kebaikan kita. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depan-Mu
penuh harapan. Engkau yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya akan menjadi baik. Engkau akan membuatnya menjadi baik tepat pada waktunya. Dalam segala hal ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik di hidupku. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Segalanya ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan, rancangkan yang buruk bagiku. Segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik untuk kebaikanku. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk kebaikan setiap kami. Oleh sebab itu saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus beracaralah, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang mengambil otoritas dalam setiap hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Bukakan mata pengertian anak-anak-Mu sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang akan menolong mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, menggenapi rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh bantu saya tap-tap layar ya, sambil saya cari musik yang enak. Jangan yang buruk. Oke, sebentar. Ya, shalom Kakak Vivi, Ibu Listiana, Kakak Hundo, Kakak Maidalena, Kakak Kiki, terima kasih Kakak Parjuma yang sudah tap-tap layar, terima kasih Bu Evi Lampus yang sudah posting ulang, yang sudah share, terima kasih Ica, terima kasih sudah tap-tap layar. Oh puji Tuhan ya, kemarin Ica ada benjolan di tengkuk, sudah didoakan dan puji Tuhan benjolannya sudah mengecil, tinggal sebesar bisul aja ya Ica ya kemarin. Ya puji Tuhan, itu karena kuasa Roh Kudus tetap dahsyat ya, dulu sekarang dan selamanya ya, tinggal sebesar bisul benjolannya. Puji Tuhan ya, segala puji hormat kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan Yesus Sang Penyembuh yang sejati. Ya, hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Pasti akan memberkati Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu yang lagi mengalami keterpurukan ya, entah itu ekonomi, entah itu keadaanmu apapun itu ya, engkau yang sekarang sedang ada di dalam kondisi paling bawah dalam kehidupanmu. Ya, saya juga pernah ada di situ. Nah, firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua, karena firman Tuhan ini sudah memberkati saya juga ya. Roh Kudus memberikan saya pewahyuan dalam satu tik gitu aja ya. Ceritanya kemarin ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia bertanya, bagaimana sih caranya supaya ya, dia sedang mengalami keterpurukan ekonomi ya, dan ya dia ada di posisi yang paling rendah dalam hidupnya, teman-temannya meninggalkan dia. Ya biasalah ya, kalau udah lagi di bawah pasti teman-teman pada lari gitu ya, kalau lagi di atas semua pada datang ya. Itu hukum dunia memang begitu, itu namanya hukum universal ya, nggak usah disesalin. Nah, setelah saya bicara dengan ibu ini, langsung Tuhan memberikan saya satu tik begitu aja, mengingatkan saya tentang cerita Yakub. Ya, Bapak Ibu pasti udah nggak asing lagi ya tentang ceritanya Yakub. Siapa itu Yakub? Yakub itu ya orang pilihan Tuhan, betul? Dia adalah Bapa rohani kita. Ya, tetapi kita mau melihat perjalanan kehidupannya ya. Walaupun Yakub itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak sebelum dari kandungan kan. Maksudnya sejak dari kandungan Tuhan sudah memilih Yakub. Nah, tetapi apa yang terjadi, saya percaya Tuhan juga bekerja lewat kelemahan dari manusia ya. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menggenapi rencananya. Nah, dalam hal ini saya langsung diingatkan oleh Tuhan perjalanan hidup Yakub dari seorang penipu. Namanya Yakub itu adalah kan penipu kan. Ya, dari seorang penipu sampai diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita tahu di akhir ceritanya bagaimana Tuhan memberkati Yakub berlimpah-limpah. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu langsung kita melihat ya dari firman Tuhan. Bentar, kita melihat dari Kejadian 25. Saya nggak akan bacakan semua, panjang ya ceritanya Yakub ini. Saya hanya akan menyorot, meng-highlight yang penting-penting saja. Ceritanya Bapak Ibu tahu semua, ya mungkin ya sudah tahu semua, bahwa Esau itu menjual hak kesulungannya kepada Yakub untuk semangkuk sup kacang dikatakan ya.
Nah, sebetulnya saya ajak Bapak Ibu baca deh ya sebelum kita bahas firman Tuhan. Dari Kejadian 25 ayat ayat 29. Kejadian 25 mulai dari ayat 29 saya bacakan kepada Bapak Ibu. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saya mau membahas dari sini ya, bagaimana Esau membenci hak kesulungan. Sebetulnya bukan membenci, cuek sebetulnya. Dia nggak mau tahu tentang hak kesulungannya itu. Sesungguhnya hak kesulungan itu adalah simbol daripada kita ya, daripada hak perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang percaya. Waktu dulu mungkin Esau berpikir ya hak kesulungan itu apa sih ya, mungkin cuman berkat Tuhan, kekayaan dan lain sebagainya. Mungkin dia berpikir wah tanpa hak kesulungan juga saya bisa kaya. Memang betul kan, tanpa hak kesulungan juga kita tahu di cerita kemudian kalau Bapak Ibu terus baca bahwa kemudian hari Esau pun diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia pikir cuman itu doang, ngapain sih pusing hanya cuman hak kesulungan misal. Ya, tetapi hak kesulungan itu sebetulnya berbicara jauh lebih banyak untuk Bapak Ibu dan saya. Itu adalah semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib untuk kita semua. Itu adalah hak kesulungan buat kita ya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hak kesulungan itu apa sih? Ya, bukan hanya saja berkat-berkat yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib, tetapi juga ya hidup yang kekal. Bukan hanya saja hidup yang kekal, tetapi tujuan Tuhan memanggil kita itu adalah kita dipersatukan dengan Tuhan. Itu sebetulnya, itu adalah hak kesulungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Masih ingat dalam kitab Yohanes bagaimana ya Tuhan berkata bahwa ya ada waktunya Tuhan akan mengirimkan rohnya yang kudus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan dia akan meminta Bapa untuk memberikan rohnya yang kudus. Ya, saat ini kita sudah menerima rohnya yang kudus. Tetapi tujuan awal dari Tuhan adalah mempersatukan kita. Bersatu secara sempurna dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin gak sih? Kita bersatu sempurna dengan Tuhan. Kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Kita mewarisi bukan hanya saja ya kekekalan, segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Bapak Ibu bisa baca sendiri di Ulangan 28. Itu semua harga berkat-berkat yang Tuhan sudah bayar dan harga kutuk dosa kita yang sudah bayar di atas kayu salib. Tetapi Tuhan ingin menjadikan kita itu sebagai representatifnya, duta-dutanya ya untuk semua jagat raya milik Tuhan ya. Kekuasaannya dia mau bagikan kepada kita, dia mau membagikan kuasanya kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu itu. Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah meninggalkan semuanya dan mengikut Engkau, apa yang saya dapatkan?" Nah, Tuhan berkata apa? Bukan hanya saja engkau akan mendapatkan ya 100 kali lipat dari apa yang kau tinggalkan, ya tanah, ladang, apa dan lain sebagainya. Tetapi engkau akan duduk bersama-sama dengan aku, memerintah ya pada zaman penciptaan
kembali penciptaan baru, maka engkau akan duduk bersama-sama dengan aku memerintah, ya. Engkau dan saya itu adalah the mind of Christ, maksudnya tujuan awal Tuhan untuk kita itu sebagai ya anak-anak Tuhan, merepresentasikan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita saat ini merepresentasikan Tuhan kalau kita masih hidup di dalam dosa, kalau kita nggak ada bedanya hidup kita dengan Tuhan. Ya, jangan sama seperti Esau yang membenci hak kesulungannya, bukan membenci si cuek sebetulnya. Kita melihat sekarang dalam dunia ini begitu banyak orang yang cuek dengan hal-hal rohani, betul? Banyak orang yang gak mau pusing, gak peduli dengan hal-hal yang rohani. Mereka berpikir hanya yang penting saya enak, bisa makan, bisa enjoy life, bisa ya melakukan apa yang saya suka. Mereka gak pusing bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka bisa bayangkan, apa yang mereka bisa dapatkan. Jauh lebih baik dan itu kekal, ya. Sedangkan jikalau engkau memilih sama seperti Esau, ya ini hanya simbolis saja, ya. Sama seperti Esau yang hanya berpikir hari ini yang penting saya, mungkin Esau saat itu hanya berpikir seperti itu. Yang penting saya juga bisa kaya kok tanpa hak kesulungan. Terbukti bahwa Esau diberkati berlimpah-limpah, kan. Jadi ini berbicara bukan hanya saja yang kelihatan hak kesulungan itu, ya. Oke, kita lanjut. Sebetulnya saya nggak mau ngomong banyak tentang hak kesulungan. Sebetulnya saya mau menceritakan kepada Bapak Ibu bagaimana Yakub dari seorang penipu, namanya aja penipu, tetapi diubahkan, ya. Diberkati Tuhan berlimpah. Oke, kita balik lagi. Kalau nggak selesai kita lanjut besok, ya. Mohon maaf kalau kelamaan. Oke, yang kedua kita mau belajar dari Yakub. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana kemudian, ya, Yakub akhirnya apa? Menipu papanya, menipu Ishak. Ketika Ishak mau memberkati Esau, ketika Ishak sudah lanjut umurnya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ceritanya, ya, bagaimana Ishak mau memberkati Esau. Apa yang terjadi? Mamanya, ya, ngomong sama Yakub, "Hai Yakub, papamu mau memberkati Esau, mari cepet-cepet." Jadi kerjasamalah Yakub dengan mamanya, menipu papanya. Ya, kita melihat bagaimana mungkin seringkali dalam kehidupan kita, ya, kita juga nggak jujur-jujur amat. Ini saya yang ngomong juga, saya ngaku dosa. Saya juga dulu ya, sekarang sudah bertobat. Dulu saya bisnis juga nggak jujur-jujur amat, saya ngaku lah. Namanya dengan apa ya, dunia bisnis, dengan begitu banyak politik, ya. Saya juga ngaku saya mantan, ya. Saya juga mantan yang sudah bertobat, gitu, ya. Dan bagaimana pergaulan bisnis itu jarang sekali lah ada yang lurus, itu jarang sekali ada yang lurus. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita mau juga, ya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita tidak akan mungkin bisa menggenapi rencananya Tuhan dalam hidup kita. Kemarin kan Bapak Ibu sudah belajar bagaimana rencana Tuhan itu luar biasa baik dan lain sebagainya, ya. Tapi kita tidak akan mungkin bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita dipimpin oleh diri kita sendiri. Terima kasih Kakak Estina. Saya juga Kak, iya. Saya juga mantan yang sudah bertobat, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana Ishak ngebohong sama papanya. Dan singkat cerita, dia mendapatkan hak kesulungan itu. Dan apa yang terjadi?
Esau mendengar hal itu dan Esau marah sekali. Marah, benci, dendam, mau membunuh ya Yakub. Kemudian Yakub ketakutan dan apa yang terjadi? Nah, sama mamanya lagi kong kali kong, ya udah pergilah engkau. Akhirnya mereka melarikan diri ya, maksudnya bukan mereka, Yakub lari pergi ke rumah Laban ya, ke rumah pamannya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu kebenaran firman Tuhan yang penting. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari firman Tuhan dari Kejadian, kitab Kejadian 28, kita loncat ya. Kita hanya mau melihat yang penting, maksudnya semuanya penting. Tetapi untuk menyingkat waktu, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Kejadian 28 ayat 10 ya. Dalam perjalanan Yakub ke rumah Laban, ya kakak Empilai ya, saya sambil baca komentar. Ya, saya dengarkan dulu firman Tuhan ini, pasti akan memberkati Bapak Ibu. Nanti di akhir renungan firman Tuhan, saya akan mendoakan Bapak Ibu ya. Ini cerita bagaimana Tuhan mengubah seorang penipu sampai diberkati berlimpah-limpah dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caranya kita. Kita juga mau kan diberkati dengan caranya Tuhan. Ibu yang kemarin yang datang kepada saya itu ngomong sama saya juga mau seperti ibu. Dikasih tahu, selalu dikasih tahu apa yang akan terjadi. Misalnya saham mau naik, saham mau turun, dikasih tahu. Misal, saya juga mau, paling enak jadi orang begitu. Nah, langsung saya diingatkan sama Tuhan cerita tentang Yakub ini, dari seorang penipu sampai diberkati berlimpah-limpah. Ya, sama, saya juga bisnismen, sama kayak ibu yang ngomong sama saya itu. Sama, saya juga mantan lah, saya juga nggak jujur-jujur amat ya. Selama doing bisnis, selama melakukan bisnis, saya nggak jujur-jujur amat. Cuman sekarang sudah bertobat dan disuruh Tuhan untuk ngajar ya. Nah, kita mau dengar ya firman Tuhan. Saya mau bacakan Kejadian 28 ayat 10. Dalam perjalanan ke rumah Laban, Yakub bermimpi. Saya bacakan, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di sini saya ingin menyorot penting bagaimana Yakub berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kemarin dengar live saya ada cerita tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan? Nah, perjumpaan pribadi ini penting sekali. Nyambung kan firman Tuhan yang sekarang saya bagikan? Nyambung betul dengan yang kemarin saya bagikan, bahwa ketika engkau berjumpa pribadi dengan Tuhan, engkau pasti akan mendapatkan janjinya yang khusus buat Bapak Ibu. Ini bukan hanya untuk Yakub, tetapi untuk Bapak Ibu dan saya juga ya. Saya juga pernah melihat tangga yang Yakub lihat.
Ya dalam satu doa, dalam penglihatan saya diperlihatkan tangga-tangganya panjang sekali, panjang naik ke atas dan bersinari gitu ya. Ya Bapak Ibu juga bisa, bukan cuman saya, karena saya ini bukan anak emas. Dikatakan setiap orang Bapak Ibu, bukan hanya saya, tetapi setiap orang yang mencari Tuhan, mereka adalah anak-anak Yakub. Ya kalau nggak percaya Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur 24 ayat 6 dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Mazmur 24 ayat 6. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, mereka menjadi generasi Yakub, ya termasuk Bapak Ibu dan saya. Saya membaca dari Bu Mimin, aku kok nggak pernah dapat penglihatan ini, gimana Ci? Sabar, Bu Mimin bisa lihat di channel saya yang YouTube tentang cara mendengar suara Tuhan ya. Itu ada jilid pertama, jilid kedua. Nah, Bapak Ibu yang belum, monggo silahkan lihat ya. Pasti itu akan memberkati Bapak Ibu bagaimana cara Tuhan berbicara, bukan hanya lewat penglihatan, tetapi bisa lewat macam-macam ya. Oke, saya mau kembali lagi ke sini. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan janji yang spesifik kepada Yakub. Ya, dan apa yang terjadi? Saya bacakan di ayat 16, mohon maaf ya, agak sedikit panjang pembacaan firman Tuhan, tapi saya percaya setiap ayat yang kita baca ini pasti kita akan belajar sesuatu dari sini dan pasti akan memberkati kita semua. Ayat ke-16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, yang saya mau highlight kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mikir, ya Yakub kan beruntung bisa pergi ke tempat pintu gerbang surga. Ada yang ngomong gitu? Adakah yang ngomong begitu? Kalau ada yang ngomong begitu, tulis di komentar saya gitu. Jadi saya tahu. Nanti saya akan kasih penjelasan kepada Bapak Ibu. Ya. Pada zaman dulu mungkin ya Yakub pergi ke suatu tempat dan kebetulan tempatnya ini adalah pintu gerbang surga. Tetapi pada zaman sekarang Bapak Ibu, pintu gerbang surga itu nggak usah jauh-jauh. Ya terima kasih Kakak Vivi. Ya sekarang saya jelaskan karena ada yang ngomong saya yang nanya begitu ya. Jadi sekarang saya jelaskan. Jawabannya begini. Zaman dulu ya iya seperti itu. Tetapi zaman sekarang Bapak Ibu, ya Anda dan saya adalah bait Allah. Pintu gerbangnya itu ada dalam diri kita. Iya Kakak Estina, terima kasih Bu Evi. Kita lah pintu gerbangnya. Kita nggak usah lagi pergi jauh-jauh ya kayak Yakub. Pergi dengan tidak sengaja ke satu tempat yang jadi pintu gerbang surga. Tapi sekarang Bapak Ibu, pintu gerbangnya hanya lewat doa. Engkau bisa, bahkan bisa traveling. Maksudnya kita bisa pergi ke dimensi lain. Mungkin Bapak Ibu baru dengar. Tetapi ini kebenarannya, dalam doa-doamu, rohmu itu bisa pergi ke dimensi lain. Bahkan ya nggak usah jauh-jauh ya. Saya percaya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, sudah biasa bagi mereka pergi ke dimensi lain. Seperti yang Paulus katakan, Bapak Ibu pernah dengar cerita, masih ingat cerita bagaimana Paulus berkata, saya tidak tahu apakah, I don't know whether I'm out of my body or I'm in the body. Maksudnya saya tidak tahu apakah saya di luar tubuh saya atau saya di dalam tubuh saya. Bagaimana Paulus diizinkan untuk naik ke langit yang ketiga.
Ya demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam doa-doa kita, lewat doa-doa kita, kita bisa traveling ya. Terserah bagaimana roh ya membawa kita dalam satu perjumpaan ya dengan ya Roh Kudus. Saya pernah dibawa ke satu taman yang luar biasa bagusnya, tenangnya, damainya. Wah, ya, colorful itu berwarna-warni. Ada kayak warnanya hijau, airnya itu saking tenangnya warnanya hijau, ada warna pink, warna blue, pokoknya blue itu biru ya, macam-macam, pokoknya luar biasa baik sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengalami hal yang seperti itu dalam dimensi ya doamu. Ketika engkau berdoa, engkau bisa dibawa sama Roh Kudus masuk ke dalam dimensi lain. Ya mungkin Bapak Ibu baru dengar ceritanya rada aneh. Ya nggak apa-apa. Saya ngomongin ya sudah waktunya gereja Tuhan itu melek. Maksudnya sudah waktunya, jangan disembunyi-sembunyiin. Jangan yang seperti ini hanya miliknya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Jangan. Ya saya percaya ini berkat Tuhan untuk semua gereja Tuhan. Ini berkat Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan. Sudah waktunya engkau ya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan cuman hanya ya hamba-hamba Tuhan tertentu, dan itu juga dia nggak share, dia diam sendiri. Mungkin dia pikir kalau saya share juga mungkin anak-anak Tuhan gak akan ngerti ya, saya bisa paham lah. Tapi saya sengaja share supaya Bapak Ibu itu termotivasi, kepengen juga mengalami apa yang saya alami, betul? Kalau saya gak pernah share, saya diem-diem aja gitu. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu kepengen nggak sih ngalamin yang saya alamin gitu? Pasti enggak, karena saya nggak ngasih tahu, betul? Tetapi karena saya ngasih tahu, pasti saya percaya hal ini akan memotivasi Bapak Ibu untuk terus mencari Tuhan sampai engkau ketemu Tuhan, sampai engkau juga mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya engkau juga mengalami janji spesifik seperti yang Yakub dapatkan. Ya karena kita ini semua adalah generasi Yakub, kita juga akan mengalami janji pribadi daripada Tuhan. Ya, Kakak Estina mau, ingin Ibu Mimin, iya mau, Kakak Dewi mau, iya ya. Oke, saya lanjut kembali. Lalu apa yang Yakub lakukan ketika Yakub mendapatkan perjumpaan pribadi ini dengan Tuhan? Apa yang Yakub lakukan? Ya, ayat ke-18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ya, jadi saya mau meng-highlight satu kebenaran firman Tuhan, bahwa setelah Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka apa yang Yakub lakukan? Dia mengambil batu itu ya dan mendirikannya menjadi tugu. Ini kembali lagi adalah sebuah simbol ya, Bapak Ibu. Simbol apa? Simbol penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan waktu zaman dulu ya, bagaimana umat Israel menyembah Tuhan, mereka itu mendirikan mezbah, mendirikan altar, mendirikan tugu peringatan akan kebaikan Tuhan, akan perjumpaan dengan Tuhan, akan apa yang Tuhan Yesus sudah zaman dulu Tuhan Yesus belum datang ya. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, mereka mendirikan tugu, mendirikan mezbah. Ini simbol bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jikalau kita ingin sungguh-sungguh ya melihat bagaimana rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, kita harus mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
menyembah Tuhan. Ya, sekali lagi menyembah Tuhan itu saya sering kali ngomong bukan hanya nyanyi I love you Lord. Tahu kan Bapak Ibu? Aku mengasihi Engkau Yesus. Atau ngomong apa yang lagu pujian? Ya, bukan cuman itu, bukan cuman di bibir kita nyembah Tuhan itu, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu perhatikan ada banyak sekali orang yang mungkin muji Tuhan, ya muji Tuhan dan lain sebagainya di mulut, tetapi mereka tidak bisa merasakan misalnya God's presence, kehadiran Tuhan dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Saya juga sama kok, mantan kok. Saya juga nggak lebih baik daripada Bapak Ibu. Ya, saya nggak menghakimi Bapak Ibu. Nah, maksud saya itu menyembah Tuhan itu bukan seperti itu ya. Memang betul ya, Tuhan senang dengan puji-pujian penyembahan kita. Ya, Tuhan juga senang kalau kita beribadah ke gereja, memang betul. Tetapi ya, entah berapa sering engkau nyanyi muji Tuhan, entah berapa sering engkau ke gereja beribadah, entah berapa sering engkau berdoa, selama engkau masih mencintai dosa, selama engkau masih menghambakan dirimu kepada dosa, ya, engkau belum sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan. Selama engkau masih belum mau taat sama firman-Nya, engkau masih belum menjadi penyembah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, mohon maaf ya, saya jadi pergi kemana-mana firman Tuhannya. Sebetulnya saya mau membahas bagaimana Yakub dari penipu sampai berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan mengubahkan hidupnya dan diberkati berlimpah-limpah. Dan bahkan Yakub itu memenangkan nama. Bapak Ibu tahu bahwa hidup kita ini ya, hidup Anda dan hidup saya, kehidupan kita ini secara roh, secara spirit kita bisa memenangkan nama di alam roh. Ya, maksud saya itu mungkin Bapak Ibu bingung, apa sih maksudnya memenangkan nama? Contohnya seperti Yakub. Yakub itu memenangkan nama di alam roh, sehingga Bapak Ibu dan saya dibilangnya apa? Generasi Yakub. Kenapa? Karena dia sudah menang ya. Saya mau kasih tahu nanti bagaimana Yakub memenangkan itu ya. Memenangkan itu. Bagaimana nanti kita baca firman Tuhan. Step by step ya. Maksudnya selangkah demi selangkah supaya Bapak Ibu jelas. Mohon maaf kalau kelamaan. Ya, kita lanjutkan besok kalau kelamaan ya. Ya, kita mau belajar lagi dari ayat ke-20, apa yang Yakub lakukan setelah dia berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi, dan kemudian dia mendirikan tugu, simbol daripada penyembahan. Simbol pada waktu itu dia mau menyembah Tuhan lagi ya. Maksudnya menyembah Tuhan, bukan lagi menyembah. Ya, saya nggak tahu sebelumnya mungkin Yakub belum percaya sama Tuhan, mungkin dia belum sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan ya. Kemudian ayat ke-20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Nah, Bapak Ibu ngeh gak baca ayat ini? Masih ingat? Kemarin saya ada ngomong, Bapak Ibu, mari engkau bisa melakukan perjanjian pribadi dengan Roh Kudus. Masih ingat? Ada yang masih ingat saya ngomong begitu? Kalau ada yang masih ingat,
tulis di komentar saya. Jadi saya tahu Bapak Ibu ngikutin gak sih firman Tuhan yang saya bagikan. Ya, kemarin saya, ya terima kasih Ibu Evi, berarti wah firman Tuhan yang saya bagikan itu nyantol gitu ya di hatinya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Gak percuma saya ngomong setiap hari. Ya terima kasih Bu Farida, ya Kakak Vivi, ya. Nah, kebenaran firman Tuhan yang sama ini juga ya berlaku bagi kita. Terima kasih Kakak Estina. Ya, jadi saya pernah mengundang Bapak Ibu, mari engkau ucapkan janji pribadi dengan Tuhan. Ya, saya nggak istilahnya nggak maksa atau bagaimana, enggak, tetapi ada baiknya. Seperti saya sudah bagikan janji pribadi saya dengan Tuhan ya. Waktu saya mengalami ekonomi saya lagi amburadul, saya lagi ada di titik yang paling rendah dalam hidup saya. Dan waktu itu Tuhan suruh saya bagiin duit saya yang tinggal sisa sedikit yang harusnya bisa jadi modal buat saya untuk usaha baru ya. Tuhan malah suruh itu uang sisa itu dibagi-bagikan, padahal dalam hati kecil saya, nih duit ya masih bisa tuh gantiin mobil saya yang jelek, yang udah berapa tahun, yang udah tua. Tapi Tuhan suruh saya bagi-bagi. Dan apa yang terjadi? Saya mengucapkan janji pribadi dengan Tuhan ya. Ya Tuhan, saya tidak akan menahan sesuatu pun yang baik daripadamu ataupun dari orang-orang yang membutuhkan. Ya jikalau engkau memintanya. Tetapi saya juga percaya saya pasti akan mendapatkan prioritas yang terbaik dari Tuhan untuk semua yang saya butuhkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan menepati janjinya ya. Ya saya juga melakukan bagian saya lah dengan pertolongan Roh Kudus. Dan Tuhan itu menguji, Bapak Ibu. Tuhan itu menguji. Engkau pikir Tuhan gak menguji ketika engkau mengucapkan janji itu ya? Tuhan itu menguji. Saya itu ngosongin rekening bank saya lebih daripada 7 kali. Ya, lebih daripada 7 kali. Saya sudah lost count. Maksudnya saya sudah lupa menghitung berapa kali saya ngosongin rekening bank saya. Ketika Tuhan suruh, cara kasih ini, hamba Tuhan ini, cara kasih ini, kasih gereja ini, cara kasih orang yang gak kenal itu yang lagi kebakaran. Dia kebakaran habis, cara kasih. Ini uang saya loh, dalam hati saya. Ini uang yang saya simpen, yang saya sayang-sayangin. Tahu nggak sih Bapak Ibu, ada uang yang disayang-sayangin gitu. Maksudnya, kan kita kan namanya ibu-ibu ya, pasti nyelip duit sana, nyelip duit sini. Gitu nggak sih? Kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya begitu kan? Gitu nggak? Atau cuman saya? Kakak Heri ketawa. Ya, itu juga saya. Saya simpen ini duit itu, duitnya itu dalam bentuk, saya lupa, US apa Euro. Ini itu saya sayang-sayangin buat nanti kalau ada rezeki, misalnya Tuhan mau kemana, saya ada gitu. Nah Tuhan suruh duit itu kasih, cara kasih sama, mending kalau hamba Tuhannya yang kenal, nggak kenal saya. Sekarang masih kak saya, iya Kakak Estina juga sama ya, sama kayak saya. Nah Tuhan suruh kasih yang gak kenal, mending kalau kasih ke yang kenal gitu ya, yang baik sama kita. Enggak itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Tuhan itu setia. Ya segala sesuatu yang saya butuhkan, yang saya kepengen, yang saya gak pernah mikir, Tuhan kasih. Dan kasihnya itu yang terbaik. Iya Kakak Nancy, boleh monggo silahkan lihat di itu ya, nanti saya lihat di profil saya, di profil TikTok saya ada, nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk channel saya di profil saya ya. Oke, saya percaya Bapak Ibu pasti akan terberkati oleh ya firman Tuhan yang ya bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus, karena firman Tuhan ya. Nah, demikian pula Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yakub
berjanji, mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Dia berjanji apa? Dia berjanjinya seperti ini ya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Simple kan janjinya? Simple gak sih? Sederhana kan? Yang penting gue ada makan, gue ada pakaian, gue bisa tidur. Betul gak? Yakub sama seperti saya, sama seperti Bapak Ibu, kita itu mikirnya biasanya simple, sederhana, kecil ya. Yang penting gue ini gak kekurangan makanan, minuman, gue bisa tidur enak. Betul? Itu kan pikiran kita kebanyakan. Tetapi Bapak Ibu melihat bagaimana pikirannya Tuhan itu ya. Visinya Tuhan untuk Yakub dan untuk Bapak Ibu dan saya itu jauh lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Bahkan Tuhan bilang apa? Lewat Yakub semua generasi di bumi ini akan diberkati. Luar biasa Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu, mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Engkau juga akan mendapatkan janji yang spesifik. Karena engkau dan saya ini adalah keturunannya Yakub ya. Kita dibilangnya apa? Generasi Yakub. Tadi Mazmur 24 ayat 6 yang kita baca kan. Siapa generasi Yakub? Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Ya Bapak Ibu dan saya lah yang jam segini, jam 5 pagi ada di TikTok gitu ya. Ngedengerin firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu dan saya adalah generasi yang mencari Tuhan. Engkau juga sama, pasti akan mendapatkan janji yang spesifik ya. Ya, di sini dikatakan sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ini adalah lambang bahwa bagaimana Yakub menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu dan saya percaya jikalau engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau mendapatkan janji yang spesifik dengan Tuhan. Mau gak mau lah ya, kita harus menyerahkan diri kita, hati kita, kepengen kita kepada Tuhan. Karena kalau enggak, rencana Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa baik itu tidak akan bisa tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita masih mau dipimpin oleh suka-sukanya kita ya. Kita tidak akan mungkin dibawa ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang kalau kita masih suka-sukanya dewek, kalau bahasa nggak tahu bahasa apa ya. Dan di sini dikatakan ayat ke-22 ya, bagian B, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, kita lihat perjanjian itu ada kedua belah pihak, betul? Betul, nggak mungkin misalnya saya berjanji, ya mungkin bisa aja sih yang berjanji satu pihak ya tanpa syarat gitu. Tetapi biasanya perjanjian itu ada kedua belah pihak. Ya, misalnya kayak saya, Tuhan saya tidak akan menahan misalnya. Bahasa Cina benteng buga Kakak Lim saya baca. Ya terima kasih Kakak Joni, ya terima kasih. Dan semuanya Kakak Estina, iya dikatakan apa? Akan kuberikan 1/10 kepadamu. Nah, kemarin itu ibu yang datang kepada saya itu nanya sama saya, gimana sih Ci? Kok Cici bisa selalu dikasih tahu kalau misalnya itu ini kok dikasih tahu, saya juga mau begitu. Ya, saya juga termasuk menjadi salah satu orang yang memegang teguh perjanjian ya, perjanjian yang di sini berkata 1/10 ya. Saya di sini nggak membahas tentang 1/10. Sudah 4:55, cepet banget ya. Ya kita lanjut besok deh ya Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan sampai di sini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Kakak Aon yang sudah memosting ulang, Kakak Joy tadi yang sudah tap-tap layar, Kakak Joni yang sudah tap-tap layar. Terima kasih Kakak Heri Suharjo, Kakak Estina untuk komen-komennya yang memberkati. Terima kasih
Kakak Winglet, dan semuanya. Ya, Kakak Heri Suharjo, terima kasih. Ya, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menerangi setiap mata hati kami saat ini. Tolong kami, Roh Kudus, lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Berikan kami roh yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga setiap kami tidak terkecuali bisa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga bisa mengalami Engkau. Kami juga bisa menerima janji yang spesifik daripadamu. Dan kami dimampukan untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu menjadi alat kebenaran dan menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini izinkan saya berdoa bagi Engkau yang sedang ada di dalam terlilit oleh hutang, Engkau yang ada dalam keadaan paling rendah dalam hidupmu, mungkin Engkau sedang terpuruk ekonomimu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu ya, seperti tadi firman Tuhan, walaupun kita belum dengar secara menyeluruh ya, bagaimana Yakub yang dari penipu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, maka nggak mustahil Bapak Ibu juga jika engkau mau bertobat, ya pasti kebenaran Tuhan yang sama juga akan berlaku bagi Bapak Ibu, karena darah Yesus di atas kayu salib sudah membayar setiap harga dari kutuk dosamu. Setiap harga dari berkatmu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat ini jika engkau mau sungguh-sungguh bertobat, ya taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi engkau yang sedang ada dalam keterpurukan ekonomi, engkau yang sedang terlilit oleh hutang, engkau yang sedang dikejar-kejar deadline. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu semua, ya, untuk ekonomi, ya, oke. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depan. Sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh-roh jahat yang mencuri berkatmu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas engkau, memberkati hidupmu, memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, usahamu, bahkan anak cucumu diberkati Tuhan. Engkau bukan lagi menjadi orang yang dikutuk, tetapi menjadi orang yang diberkati Tuhan, karena darah Yesus sudah membayar harganya di atas kayu salib. Hiduplah di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, maka kemenanganmu itu akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan dan menuju kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini sebentar ya, ada verifikasi dari TikTok. Sebentar. Mohon maaf ya, tadi ada verifikasi di TikTok. Sekarang saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya menemui banyak sekali Bapak Ibu yang sakit tetapi malu-malu kalau diundang naik ke atas. Ya, jadi saya akan berdoa secara langsung di sini. Nanti Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya akan undang naik ke atas ya, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau berdoa. Bapak Ibu, terima kasih Kakak Joy. Wah, terima kasih Kakak Joy, ini baik sekali ya, selalu ngasih gift-gift. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, ya kalau ada kepahitan, kalau masih ada kepahitan dalam hatimu, ya kalau saat ini Roh Kudus, mari kiranya engkau mengingatkan anak-anakmu yang ada di live room ini, mereka yang masih ada kepahitan, mereka yang masih belum melepaskan pengampunan, kiranya saat ini diingatkan. Saat ini Bapak Ibu kalau diingatkan oleh Roh Kudus siapa yang belum diampuni,
saat ini ambil keputusan untuk mengampuni, ya, supaya kuasa Tuhan tidak terhalang. Dan bagi Bapak Ibu yang misalnya ada dosa-dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, minta ampun pada Tuhan saat ini, ya, saat ini juga. Sebelum saya melepaskan doa kesembuhan, percayalah kalau kemarin-kemarin, ya, yang tadi kesaksian Ica yang dari benjolan, ya, tengkuknya sampai kecil, sampai tinggal jadi bisul, ya nggak mustahil, ya. Tuhan juga bisa melakukan banyak mukjizat. Kalau kemarin yang sakit syaraf kejepit 9 tahun nggak jadi operasi, ya sembuh, ya nggak mustahil. Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan Bapak Ibu semua. Ya, saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan untuk Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu boleh pegang bagian tubuh yang sedang sakit. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, 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 mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau menjamah anak-anakmu yang lagi sakit sekarang. Bagian tubuhmu yang sakit sekarang, bokongmu yang sakit sekarang, sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Enggak sakit lagi. Engkau yang sakit kaki, yang kakimu enggak bisa digerakkan, sekarang kuasa Tuhan mengalir, mengalir. Sakit di kakimu sembuh, kaki yang kaku sekarang sudah enggak kaku lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Kakimu bisa dipakai dengan normal, bisa berjalan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit lambung sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal sekarang. Engkau yang lagi takut, lagi khawatir, lagi cemas, lagi dikejar sama deadline, sama utang, sekarang saya perintahkan roh ketakutan, roh kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Kasih daripada Tuhan mengalir sekarang, mengalir, mengalir, mengalir. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat sehingga engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan roh hikmat daripada Tuhan. Roh hikmat turun atas engkau. Engkau akan dipimpin sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan dalam mengambil keputusan, bagaimana caranya untuk melunasi hutang-hutangmu. Engkau akan diberikan keberanian untuk menegosiasikan ulang dengan debt kolektormu, sehingga engkau juga akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, sehingga engkau akan mendapatkan waktu toleransi daripada debt kolektormu. Ya, diberikan waktu toleransi untuk membayar hutang-hutangmu. Darah Yesus buka jalan berkat bagimu. Ya, bagi Tuhan terlebih sanggup untuk menolongmu. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, terima Bapak Ibu, ketika saya berbicara ini ada kuasa Tuhan yang mengalir, dan ketika saya perkatakan, Bapak Ibu terima dengan iman, ya, karena kuasa Tuhan sedang mengalir. Ya, Bapak Ibu terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang ya, saya berdoa untuk Kakak Estina, kuasa Tuhan mengalir juga, matamu pulih sekarang, pulih, nggak ada lagi gangguan di matamu dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada lagi gangguan di matanya, kedua matanya Kakak Estina dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang stroke ringan, mulai gerakan tanganmu, mulai gerakan kakimu. Ya, kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir sekarang. Nggak ada yang mustahil, ya. Yang nggak bisa jalan, sakit stroke bisa langsung jalan kemarin-kemarin, ya. Yang tangannya nggak bisa digerakin juga bisa langsung digerakin. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan, ya. Oke, saya berdoa juga untuk Ibu
Listiana, saya berdoa untuk kedua matanya, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Listiana. Hancurkan, patahkan semua kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Listiana sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan kesembuhan, kuasa kesembuhan turun atas Ibu Listiana. Kedua matanya sekarang sudah nggak buram lagi, sekarang bisa melihat dengan jelas. Kedua matanya sekarang bisa melihat dengan jelas. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir terus menjamah kedua matanya Ibu Listiana. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, mengalir. Ya, Kakak El Tobing sakit apa ya? Boleh tuliskan di komentar sakit apa, jadi saya bisa doakan. Kupingnya Kak Heri, Roh Kudus jamah kedua kupingnya Kak Heri. Saat ini jamah kesembuhan mengalir atas kedua kupingnya Kak Heri dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk suaminya Kakak Reide, sakit pinggangnya, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya suaminya Kak Reide, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pinggangnya sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Seperti ada udara ya Kakak Heri. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Kakak Peter asam urat, saya berdoa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kakak Peter, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Kak Peter sekarang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang bikin sakit di badanmu, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Sekarang sakit-sakit di sendi-sendimu sembuh. Sakit-sakit di sendi-sendimu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam uratmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Seperti di pesawat terbang. Terima kasih Kakak Heri untuk kesaksiannya. Kakak MP Lai, boleh naik ke atas kalau mau didoakan khusus. Kalau mau didoakan khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu. Jadi saya bisa berdoa bagi Bapak Ibu ya. Kakak MP Lai, saya sudah undang naik ke atas untuk didoakan. Sambil menunggu saya, oh ya, Shalom. Shalom Bunda. Ya, bisa buka kamera kah? Belum bisa buka Bunda. Oh, belum bisa ya. Ya udah, saya berdoa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kakak MP Lai, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit Minta doa penyakit. dengan usaha Bunda. Ya, sorry, namanya Kakak MP atau bukan? Ya, namanya William Arianto Lairatu. William. Kita doakan usaha konter dengan usaha alat-alat bangunan Bunda. Suaranya kenceng saya itu ya, volumenya bisa dikecilin. Kakak William ya, tadi namanya ya. Ya, William Arianto Lai. Willem. Ya, Willem, Kakak Willem, pinggangnya gimana? Udah sembuh? Sudah Bunda. Oh, sudah. Oh ya, puji Tuhan ya. Terima kasih dulu sama Roh Kudus kalau udah sembuh. Baru saya doakan yang lain. Terima kasih Bunda. Jangan terima kasih saya, terima kasih Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Roh Kudus, saya nggak bisa apa-apa ya. Oke.
Oke, sekarang saya doakan untuk Kak William, untuk tokonya. Tuhan Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus memberkati Kakak William, memberkati Kakak William. Suaranya kencang sekali, saya turunkan, tapi saya akan tetap doakan ya untuk Kakak William ya. Saya doakan ya, mohon maaf tadi suaranya kencang sekali ya. Saya berdoa untuk Kakak William, untuk tokonya. Darah Yesus, sucikan, kuduskan tempat usaha di mana engkau berdagang, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap mantra, setiap guna-guna, setiap sihir atas tokomu, hancur, patah. Semua roh-roh kutuk atas tokomu saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang tutup bungkus tokomu, darah Yesus yang buka jalan berkat, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Kakak William, kakak juga bisa doa sendiri seperti ini ya, seperti yang tadi saya doakan kepada Kakak William. Ya, oke, terima kasih. Saya membuka kesempatan kepada Kakak El Tobing yang sakit kanker ya. Kakak El Tobing, monggo silahkan. Ya, Ibu ya, dengan Ibu siapa? Ibu El Tobing kah? Bapak El Tobing, Bu. Oh, mohon maaf Bapak El Tobing. Ya. Apa yang bisa dibantu Bapak? Udah berapa lama sakit? Kan aku udah 2 kali sama ibu saya minta doakan. Saya udah kemo yang pertama. Oh, yang kemarin saya doakan yang mengecil itu ya? Iya, Bu. Yang kelenjar getah beningnya yang mengecil. Oh, iya. Ya, puji Tuhan ya. Gimana sekarang itunya apa? Lehernya? Masih ada benjolan. Ya. Oke, saya doakan lagi ya. Oke. Iya, Bu. Bapak namanya siapa? Saya lupa, mohon maaf. Gimana, Bu? Bapak namanya siapa? Mohon maaf, saya lupa. Bapak Eliader Tobing. Oh ya, Pak Eliader, saya ingat. Oke, mari kita berdoa ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Pak El Tobing. Terima kasih, terima kasih. Saat ini hambamu berdoa lagi untuk Bapak El Tobing. Darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan tubuh, jiwa, rohnya. Pak Eliader, darah Yesus sekarang hancurkan, patahkan setiap roh-roh kanker. Saya ikat, saya hancurkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah sekarang. Belum. Pak Eliader, mohon maaf, bisa ke tempat yang agak senyap sedikit. Saya mohon maaf agak terganggu konsentrasinya. Oh iya, Bu, ya, Bu. Saya kena aja. Oh, 2000. Ya, Bu. Sendiri lagi ambil darah, Bu. Oh, lagi ngambil darah. Ya, tes darah. Ya, sebentar lagi. Oke. Silakan, mari, Bu. Mari. Ya, kuasa darah Yesus sekarang mengalir, menghancurkan setiap sel-sel kanker getah bening di lehernya Pak El Tobing. Sekarang hancur, patah oleh darah Yesus. Saya cabut semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Saya buang ke laut dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua sekarang, benjolannya mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Semua benjolannya mengecil sekarang. Semua benjolannya mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan dengan kuasa Roh Kudus sekarang mengalir. Kuasa Roh Kudus mengalir, membakar semua pekerjaan setan iblis dalam tubuhnya Pak El Tobing. Sekarang benjolan di lehernya mengecil, semuanya mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semuanya, angkat kaki semua benjolan. Hai engkau benjolan, hai engkau sel kanker, engkau sudah tidak punya hak lagi atas tubuhnya Pak Eliader. Pak Eliader sudah ditebus oleh darah Yesus.
Saya tidak mau tahu, semua sakit penyakit harus keluar. Semua sakit penyakit harus tunduk di bawah otoritas nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya keluar sekarang. Roh Kudus, roh kesembuhan, mari engkau jamah, engkau bakar. Bakar dengan api Roh Kudus, bakar setiap sel kanker di dalam tubuhnya Pak Eliader sekarang dibakar habis. Kuasa Tuhan mengalir, membakar habis semua sel-sel kanker yang ada di lehernya Pak Eliader, yang ada di belakang kepalanya Pak Eliader sekarang dibakar habis sampai ke akar-akarnya, dibakar habis. Sekarang benjolannya rata dengan kulit. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan benjolan, semua benjolannya rata, semua kanker getah benihnya negatif. Dalam nama Tuhan Yesus bersih. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir terus. Mengalir, menjamah Pak Eliader sekarang. Bakar habis semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya, dibakar habis. Hai engkau kanker, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sampai ke akar-akarnya. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Eliader. Roh Kudus, jamah terus, mengalir terus sekarang rata dengan kulit, benjolannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, bakar habis semua pekerjaan setan, iblis, sisa-sisa dari sel-sel kankernya di lehernya sekarang dibakar habis dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus terus mengalir, menjamah Pak Eliader. Roh Kudus mengalir terus menjamah Pak Eliader sekarang. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, benjolannya rata dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya rata dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, membakar habis semua sisa-sisa sel-sel kanker yang ada di lehernya sekarang bersih, rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Mengalir terus kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih engkau bakar terus sel-sel kanker yang ada di Pak El Tobing sekarang rata dengan kulit, sekarang bersih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Mengalir terus jamahan kuasa Tuhan, mengalir terus atas Pak Eliader, mengalir membakar semua sisa-sisa sel kanker yang ada dalam Pak Eliader sekarang bersih. Sekarang terangkat semua dalam nama Tuhan Yesus. Pak Eliader, apa yang Bapak rasakan? Ya, agak ini Bu, agak panas sedikit. Panas. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya doa terus. Roh Kudus, jamah terus Pak Eliader, jamah bakar habis semua sel-sel kanker yang ada di tengkuknya Pak Eliader, yang ada di belakang lehernya sekarang dibakar habis semua. Roh Kudus, mari jamah sekarang. Benjolannya saya perintahkan keluar semuanya, rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Dibakar habis dengan kuasa Roh Kudus. Ya, bukan hanya saja dengan kemoterapi, tetapi kuasa Roh Kudus juga bisa membakar habis. Amin. Ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Semua benjolannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya saya perintahkan keluar semua. Saya cabut sampai ke akar-akarnya. Jadilah engkau bebas. Amin. Bebas sampai ke akar-akarnya, bersih dari kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu. Terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Eliader sekarang. Benjolan yang ada di tengkuknya, yang ada di belakang kepalanya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membakar habis semua sel-sel kanker yang ada dalam tubuhnya Pak Eliader. Sekarang dibakar habis sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir,
mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang benjolannya rata dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya saya perintahkan keluar semua. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas tubuhnya Pak Eliader. Saya tidak mau tahu. Engkau harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Oh, glory. Sekarang semuanya keluar. Semuanya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah bakar semua sel-sel kanker. Dibakar habis sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir atas Pak Eliader, membebaskan Pak Eliader. Bebas sekarang, sembuh negatif cancer dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir atas Pak Eliader. Kuasa Tuhan terus mengalir, bakar habis semua sel kanker sampai ke akar-akarnya. Dibakar habis semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Pak Eliader, coba pegang apa yang Bapak rasakan. Agak melembek sih, Bu. Melembek, ya puji Tuhan. Yang kemarin saya doakan kan sudah mengecil. Iya, Terus ini yang melembek yang mana? Yang atasnya? atasnya. Jadi gini kan di belakang ini belakang kuping ini di bawah di belakang kuping ini kan sudah empuk ini. Tadinya kan keras bener. Oh Terus ya, di bawah lehernya juga di bawahnya ada benjolan udah mulai mengecil, Bu. sudah mengecil, puji Tuhan ya. Ya, sekarang setelah didoakan tadi sama sebelum didoakan bedanya apa? Sekarang sudah lembek gitu. Yang di bawah kuping itu agak ini melembek sudah Oh ya, puji Tuhan. nggak keras lagi. Sudah keras lagi. Ya, sekarang doa lagi ya. Iya. Roh Kudus, jamah Pak Eliader sekarang. Roh Kudus, mari bakar terus sel-sel kanker yang ada di bawah lehernya. Bakar terus sekarang, bukan hanya lembek tetapi rata dengan kulit. Sekarang bukan hanya lembek tetapi rata dengan kulit. Saya perintahkan, hai engkau sel-sel kanker, keluar semua. Saya cabut sampai ke akar-akarnya. Saya buang ke tubir laut. Dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut keluar semua. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Eliader. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Eliader, membakar habis semua sel-sel kanker, sel kanker kelenjar getah beningnya dibakar habis sekarang. Getah beningnya normal, getah beningnya kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membakar semua sel-sel kanker yang ada dalam tubuhnya Pak Eliader. Sekarang pembengkakannya sembuh, pembengkakannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Bengkaknya sudah rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya lembek tetapi rata dengan kulit. Kelenjar getah beningnya kembali normal seperti sedia kala sebelum sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kudus mengalir terus atas Pak Eliader Tobing. Mengalir terus atas Pak Eliader Tobing. Hancurkan, patahkan semua sel-sel kanker. Getah bening sudah hancur, sudah patah sampai ke akar-akarnya. Sudah mati sampai ke akar-akarnya. Saya kutukin semua sel kankernya sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sekarang kelenjar getah beningnya normal, bersih dari sel-sel kanker dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang rata dengan kulit. Sekarang bukan hanya lembek tetapi rata dengan kulit. Benjolan yang di bawah telinganya sekarang rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Dan benjolan yang tinggal kecil kemarin yang sudah didoakan sekarang rata juga dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Eliader Tobing. Mengalir, menghancurkan semua kuasa-kuasa setan iblis atas Pak Eliader. Semua kuasa kanker sudah hancur, sudah patah atas Pak Eliader dalam nama Tuhan Yesus.
Kuasa Tuhan terus mengalir, mengalir, mengalir atas Pak Eliader. Sekarang yang lembek itu, benjolan yang lembek yang di bawah kuping sekarang sudah rata dalam nama Tuhan Yesus. Dan benjolan yang tinggal kecil lagi yang kemarin sudah didoakan sekarang rata juga dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir, mengalir atas Pak Eliader. Sekarang Pak Eliader free, bebas kanker dalam nama Tuhan Yesus, bebas dari cancer dalam nama Tuhan Yesus. Semua tubuhmu sekarang bersih dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan benjolannya semuanya sekarang rata, keluar semuanya, keluar sakit penyakit dari tubuhnya Pak Eliader dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, mengalir, menjamah Pak Eliader, bakar habis semua sel-sel penyakit, sel-sel cancer semua dibakar habis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kelenjar getah beningmu sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Pak Eliader, apa yang Bapak rasakan sekarang? Yang di bawah kuping ini udah Rata. hampir merata. Tapi yang benjolan satu masih ada dikit kecil. Jadi benjolan yang dulu kan yang tengah, yang saya ingat Ya. yang pertama saya doakan udah tinggal kecil. Sekarang gimana? Ya masih ada tapi kecil nih. Ya, terus yang di bawah kuping yang tadinya Yang bawah sekarang kuping sudah mulai ini rata. sudah mulai rata, tapi kalau dipegang agak sakit. Oh iya, sekarang saya doakan ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Terima kasih. Sekarang saya perintahkan benjolan yang ada di bawah kupingnya sekarang bukan hanya saja rata dengan kulit, tetapi saya perintahkan semua rasa sakitnya hilang, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah terus, bukan hanya saja rata dengan kulit, tetapi sakitnya, rasa sakitnya sekarang pergi dari tubuh Pak Eliader dalam nama Tuhan Yesus. Kudus jamah Pak Eliader, jamah terus, kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Eliader. Sekarang sembuh, sakitnya hilang, sudah rata dengan kulit, benjolannya semua sudah rata dengan kulit, nggak ada lagi yang bersisa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, menjamah Pak Eliader. Roh Kudus mengalir, menjamah Pak Eliader. Hancurkan, patahkan semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut semua sel-sel kanker. Saya usir keluar, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang. Kuasa Tuhan mengalir. Diberkatilah kelenjar getah beningnya kembali normal seperti sebelum sakit. Kelenjar getah beningnya sekarang normal seperti sebelum sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kembali normal dan rata. Sekarang saya perintahkan semua benjolan angkat kaki dari Pak Eliader. Hai engkau benjolan, engkau tidak boleh ada lagi dalam tubuhnya Pak Eliader. Semua pembengkakannya sembuh, sekarang pembengkakannya sembuh, sekarang kulitnya normal, sudah nggak ada lagi pembengkakan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah Pak Eliader. Kuasa Tuhan mengalir, membakar semua sisa-sisa sel kanker, semua dibakar habis sampai ke akar-akarnya, dibakar habis dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan kepada Pak Eliader. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Yang di bawah sudah makin mengecil, Bu. Sudah makin mengecil, sudah rata, sudah Ya, hampir rata. yang di atas sudah mulai rata, yang di bawah sudah mulai mengecil. Puji Tuhan. Saya doa lagi ya. Kita doa lagi ya Bu Esther ya. Ya, Terima kasih Roh Kudus, Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat. Sekarang hambamu kembali berdoa, kuasa Tuhan mengalir atas Pak Eliader. Terima kasih, semua benjolannya rata,
semua cancer, sel-sel kanker, kelenjar getah bening semuanya dibakar habis sampai ke akar-akarnya, nggak ada yang bersisa. Semua sisa-sisanya sekarang saya cabut keluar, semua sisa-sisanya. Hai engkau sel-sel kanker, nggak ada lagi yang bersembunyi. Saya cabut sampai ke akar-akarnya. Saya buang ke tubir laut sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir atas Pak Eliader, mengalir membebaskan Pak Eliader. Sekarang nggak ada lagi pembengkakan, sekarang semua benjolannya rata dengan kulit, yang di atas, yang di bawah, semua yang di bawah kuping, yang di tengah, yang di atas, semuanya rata dengan kulit. Kelenjar getah beningmu kembali normal seperti sebelum sakit kanker. Kelenjar getah beningmu kembali normal sekarang. Rasa sakitnya sekarang hilang, pergi, tinggalkan tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Saya datang atas otoritas firman Tuhan. Saat ini saya perintahkan semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya Pak Eliader, khususnya sel-sel kansernya, semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kaki dari tubuhnya Pak Eliader, darah Yesus yang membasuh Pak Eliader, darah Yesus sekarang yang membasuh lehermu, leher di belakang kepalamu, di belakang kepalamu sekarang dibasuh oleh darah Yesus. Leher belakangmu sekarang dibasuh oleh darah Yesus. Engkau dibebaskan dari sakit penyakit, engkau disembuhkan sekarang. Rata, semua benjolannya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau diberkati untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup, memenangkan banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan. Terima kasih untuk pemulihan yang kau berikan kepada Pak Eliader dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, apa yang sekarang Bapak rasakan? Ya itu mulai mengecil sih. Ya puji Tuhan. Belum habis mengecil ya, masih ada kecil, tapi mengecil dari tadi juga mengecil. Sudah tambah mengecil lagi. Ya mengecil lagi. Ya puji Tuhan. Jadi tinggal berapa persen? Ini kalau saya pegang sih ya apa ya? Ya masih ada tapi udah kecil lah. Udah kecil. Ya puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan, puji Tuhan Yesus. Ya Bapak, jangan lupa PR yang saya kasih. Betul selalu ya, saya ingat. Ya. Berkatakan. Terus tolong Bu, nih kaki saya kan kebas-kebas ini sama tangan, apalagi kaki kanan. Tolong Bu didoakan Bu. Kaki kanan sama kaki kanan sama tangan kanan dan kiri. Oke, mari kita berdoa ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Engkau sudah membebaskan dia dari semua sel-sel kanker. Terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa lagi untuk Pak Eliader. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Eliader Tobing. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah. Setiap roh-roh jahat yang bikin kebas-kebas di kakinya, di tangannya, saya usir keluar semua. Hai engkau setan iblis, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Eliader. Pak Eliader sudah ditebus oleh darah Yesus. Sekarang saya lepaskan berkat kesembuhan atas tangannya, yang tangan kanan, tangan kiri yang kebas-kebas. Sekarang kebas-kebasnya sudah hilang, sudah bebas, sekarang sudah nggak kaku, sudah nggak kebas, sekarang kesembuhannya sudah hilang, sekarang peredaran darahnya lancar dari jantung dan menuju jantung, lancar semua, tidak ada sumbatan. Sekarang kebas-kebas di tangannya dan di kakinya hilang, kesembuhan mengalir, sekarang kesembuhan mengalir, sekarang kakimu bebas dari kebas-kebas,
Tanganmu juga bebas dari kebas-kebas dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir Amin. atas Pak Eliader. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya, masih ada sih, tapi ya udah berkurang lah. Udah berkurang ya. Hmm. Sekarang saya berdoa lagi ya. Terima kasih Iya. Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Terima kasih untuk kebebasan, untuk kesembuhan. Kuasa Tuhan sekarang mengalir, peredaran darahnya lancar dari dan menuju jantung. Sekarang kebas-kebas di tangan kanan dan tangan kirinya sembuh. Kebas-kebas di kakinya juga sembuh. Sekarang hilang kebas-kebasnya. Sekarang kesemutannya semua hilang dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kesembuhan yang kau sudah berikan kepada Pak Eliader. Ya Pak Eliader, mengucap syukur dulu sama Tuhan. Iya. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan kebaikan Tuhan, memulihkan, menyembuhkan saya. Benjolan-benjolan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan telah hilang, lenyap, ya. kempes, Terima kasih. rata. Begitu juga dengan kebas-kebas di kaki dan tangan Tuhan telah pulihkan. Demi nama Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus semua penyakit keluar dari tubuh saya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, gimana sekarang kebasnya? Udah berkurang? Ya sudah Bu, sudah mulai hangat gitu, hangat. Ya, puji Tuhan. Terus gimana lehernya yang benjolan bekas kansernya gimana? Masih ada sisa sedikit, masih ada sedikit. Tinggal berapa persen? 10%? Ya 20%? 10% lah, ada 10%. 10%. Oh, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, Pak Tobing jangan lupa PR-nya ya. Ya, Nanti besok-besok ya. saya doakan lagi. Tapi Ya, jangan lupa PR-nya Bapak. Jangan bosan Bu, saya minta didoakan pagi-pagi ya Bu. Oke. Bapaknya Saya akan ikut masuk live dulu. dong, ikut live kayak begini dong setiap pagi. Iya, baru saya tahu tadi pagi. Saya buka, oh ada Ibu ini gitu. Iya, Makanya saya setiap ikutin. jam 4 pagi Pak, ikut firmannya juga. Ya, pasti memberkati Bapak. Iya Bu, saya baru buka tadi. Saya cari-cari dari kemarin baru ketemu. Karena kebetulan saya nggak bisa tidur semalam ini. Oh, iya saya berdoa deh. Diberkati Pak Eliader bisa tidur nyenyak. Segala kecemasan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, saya usir keluar. Engkau sudah tidak punya tempat lagi atas Pak Eliader. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya Pak Eliader. Damai sejahtera daripada Tuhan mengalir, memenuhi hatinya Pak Eliader. Mulai hari ini kau bisa tidur dengan nyenyak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, makasih. Puji Tuhan. Oke, shalom Pak Eliader. Pak, shalom Bu, makasih saya banyak. punya channel di follow. Jadi besok-besok Pak Eliader bisa ikut live. Oh, gimana caranya Bu? Di follow itu gimana caranya ya? Tinggal diklik kalau nggak salah muka saya itu yang ada gambar muka saya diklik. Oh, udah. Sudah. Sudah saya follow kalau yang kayak gitu udah. Sudah kalau gitu. Iya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih Tuhan. Hanya saja belum bisa saya buka on cam karena ini follower saya belum banyak. Oh iya, followernya masih sedikit. Ya, masih bawah 200. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau gitu saya disconnect ya, Pak Eliader. Iya Bu, makasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yosef, Kakak Elma, terima kasih Kakak Jason, terima kasih Bu Esther, Bu Sonia. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Nggak mustahil kan Bapak Ibu yang ada di live room ini bukan hanya kemoterapi yang bisa bakar sel-sel kanker,
kuasa Roh Kudus Amin. juga bisa membakar sel-sel kanker ya. Tadi sudah dibuktikan bagaimana kuasa Roh Kudus membakar sel-sel kanker. Dari yang 100% tinggal 10%. Ya sebetulnya harusnya 0% kalau kita doakan terus ya Bu Esther ya. Udah 0% itu, Bu. 0% ya, sudah 0% ya. Terima kasih Kakak Hayang, Kakak Joy, terima kasih Kakak Mimin, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.